Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Tircahyono. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan program studi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Perbankan Syariah A. Kali ini saya akan membuat video yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti, BA.ME. Tugas yang akan saya buat yaitu mereview 2 film dokumenter yang berjudul Sexy Killer dan Home. Langsung saja ke film yang pertama, yaitu film dokumenter Sexy Killer. Sexy Killer adalah sebuah film dokumenter Indonesia tahun 2019, garapan Dandi Dwi Laksono dan Ucok Suparta, yaitu tentang industri pertambangan batubara dan hubungannya dengan Badan Perpolitikan Indonesia. Film tersebut adalah bagian terakhir dari seri dokumenter 12, bagian karya Laksono Ekspedisi Indonesia Biru, yang ditujukan untuk menyoroti pembangunan dan dampak lingkungannya di Indonesia. Film ini menceritakan tentang aktivitas para penambang batubara sebagai pembangkit listrik tenaga uap yang akan menghasilkan listrik dan dapat digunakan dalam berbagai keperluan, serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang ada di sekitar, khususnya di Kalimantan, Kepulauan Karimun Jawa, Bali, dan juga Sulawesi. Akibat dari aktivitas penggalian tambang batubara yang dilakukan oleh perusahaan besar, warga yang tinggal di sekitar aktivitas tersebut banyak yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan besar, seperti susahnya mendapatkan air bersih, serta rusaknya lahan pertanian dan berbagai mata pencaharian penduduk yang dimilikinya, yaitu sawah, perkebunan, atau ladang, dan juga lainnya. Selain itu, rumah-rumah warga pun ikut mengalami kerusakan. Padahal, sebelum ada penambangan batubara ini, kebun dan sawah yang ada di tempat tersebut tumbuh subur dan tidak mengalami kerusakan. Bukan hanya itu, akibat dari bekas penggalian tambang batubara yang ditinggalkan begitu saja, banyak korban jiwa yang melayang. Hal itu disebabkan karena mereka tercebur dan tenggelam di lubang tak berguna ini. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak kecil pun juga kehilangan nyawanya. Kalau saya bangun subuh di masjid, saya nangis-nangis di masjid. Ku ingat anak saya semua. Anak saya kayak yatim piatu, tapi susah betul. Korban terus jatuh begini, Pak. Oh, di masalah kolam tambang. nasibnya kesian. Ikut prihatin. Apa sih? Untuk memutus ini bagaimana, Pak, dari Kenapa? Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang, Pak, meninggal. Ya, ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya, Pak, Prihatin. supaya tidak terjadi lagi, Pak. Ya. Masih upaya kan. Itu kan pertanggung jawabannya. Di daerah tersebut, diperkirakan sudah ada 3.500 jumlah lubang bekas galian tambang batubara. Beberapa lubang diantaranya tidak direklamasi kembali. Awalnya, pemerintah telah berjanji bahwa bekas penggalian tambang batubara akan segera direklamasi atau ditutup kembali. Bahkan, akan dibuat tempat taman rekreasi dan menjamin bahwa tempat tersebut akan menjadi lingkungan yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya bahaya yang akan ditimbulkan. Terus janjinya Bapak pemerintah katanya ingin ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Ininya saya lihat tuh seng bekas baru ditulis itu dilarang apa tuh kemarin tuh, dilarang bermain Padahal, sudah banyak warga yang protes dan menunjukkan aksinya kepada pemerintah dan juga perusahaan, tetapi mereka hanya mengabaikannya saja. Selain itu, kerusakan yang terjadi bukan hanya di darat saja, melainkan di perairan laut juga. Salah satunya daerah di Kepulauan Karimun Jawa,
yang merupakan tempat tujuan wisata di Jawa Tengah. Aktivitas kapal-kapal pengangkut batu bara yang selalu hilir mudik melewati Laut Kalimantan menuju PLTU di Jawa atau Bali dan parkir secara sembarangan ini mengakibatkan air laut dan terumbu karang menjadi tercemar dan rusak karena bekas-bekas jangkar batu bara yang dibuang sembarangan ke dalam laut. Padahal terdapat banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut dan juga terumbu karang. Selanjutnya, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terdapat PLTU yang dibangun, yaitu PLTU Batang. PLTU ini merupakan PLTU terbesar di Asia Tenggara. Akan tetapi, pembangunan PLTU ini telah merampas daerah persawahan milik para petani dan telah merusak serta mencemari kondisi alam di sekitarnya. PLTU karo berdiri, lah anakku kok digomblani ringgi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan gara-gara apa wong sing pinter kuwi gunungnya didol, ora mikir. Lah kok ape segera ditanduri besi. Debu-debu hasil pembakaran batu bara mengandung partikel yang sangat berbahaya, sehingga banyak penduduk khususnya di Palu, Sulawesi Tengah yang terkena penyakit kanker atau sesak napas. Bahkan ada yang sampai meninggal karena terpapar langsung oleh debu ini. Nah, dari film itu, pemerintah memang ingin berupaya dalam menciptakan sesuatu yang dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam masalah listrik. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ikut turut terlibat dalam hal itu. Tetapi di samping itu, pemerintah dan perusahaan telah lalai dan mengabaikan bagaimana dampak yang terjadi terhadap kondisi alam sekitar, serta mengabaikan rakyat-rakyat kecil yang berada di bawahnya. Dan pemerintah pun juga kurang sigap dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah hal ini dilakukan hanya untuk memperoleh kepentingan serta keuntungan pribadinya saja? Padahal banyak masyarakat yang turun tangan mengeluarkan aksinya hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka, tetapi pemerintah hanya menolak dan mengabaikannya. Dalam perekonomian, kebutuhan manusia tidak terlepas dari alam. Sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat berperan penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan hidup. Hal tersebut tentu untuk menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan juga sebagai penyangga sistem kehidupan. Tetapi, bagaimana manusia dengan serakah mengeruk hasil sumber daya alam yang ada tanpa memikirkan dampaknya? Pasti hal itu akan menjadi masalah besar yang akan menimbulkan banyak bencana bagi kehidupan manusia. Seharusnya, pemerintah tidak hanya fokus terhadap pembangunan itu, melainkan pemerintah juga harus fokus terhadap kondisi alam sekitar. Dan yang terpenting, pemerintah juga harus melihat dan mengatasi bagaimana dampak bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat khususnya Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Gunakan energi secukupnya saja. Jangan jadi makhluk yang serakah dalam menggunakan energi. Lebih baik lagi jika kita dapat menemukan energi alternatif yang ramah lingkungan dan menyehatkan bagi seluruh masyarakat khususnya Indonesia. Baik, itulah review dan opini dari saya tentang film dokumenter Sexy Killer. Selanjutnya, saya akan mereview film dokumenter yang kedua, yaitu Home. Home adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Yann Arthus Bertrand dan diproduseri oleh Dennis Carrot dan Luc Besson. Film ini dirilis pada tanggal 5 Juni tahun 2009. Film berdurasi kurang lebih 90 menit ini menghadirkan keadaan planet yang kita tempati sekarang ini, yaitu Bumi. Film ini menceritakan tentang keadaan iklim dan bagaimana manusia sebagai spesies paling dominan yang dapat mengubah bumi dari masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Hanya dalam waktu 200.000 tahun,
manusia telah berhasil mengubah dan mengacaukan keseimbangan bumi yang telah ada. Manusia mengambil keuntungan dari apa yang sudah terbentuk dan terhubung satu sama lain selama 4 miliar tahun. Film ini mengkorelasi antara semua organisme dengan bumi yang terkait dalam hubungan yang rumit, namun sangat penting untuk menjaga keseimbangan satu sama lain, sehingga tidak mungkin ada satupun organisme yang hidup berdiri sendiri. Film dokumenter ini diawali dengan menampilkan landscape gunung-gunung vulkanis, dan film ini juga menjelaskan bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari organisme bersel satu, yaitu dari mata air tepi vulkanis. Organisme bersel satu inilah yang memiliki peranan penting dalam proses evolusi fotosintesis. Kemudian, setelah kehidupan berkembang, muncullah air dan pepohonan. Film dokumenter ini menghadirkan kehidupan manusia yang lebih berorientasi pada lingkup kehidupan, yang pada akhirnya memunculkan peradaban, hingga ditemukannya teknologi. Mulai dari adanya revolusi pertanian, hingga akhirnya ditemukan minyak yang menjadikan peradaban manusia berubah menjadi lebih cepat. Adanya industri, kota, dan gedung-gedung pencakar langit tentunya mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan, kekurangan air bersih, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak krisis energi yang turut mengancam sendi kehidupan manusia. Adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan energi, air, dan makanan yang diakibatkan oleh ulah manusia ini akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar, yaitu global warming dan krisis karbon. Belum lagi melelehnya gunung es atau glasir yang menaikkan tingginya permukaan air laut dan mengubah pola cuaca yang semakin susah untuk diprediksi. Jadi, dari film ini kita dapat mengetahui fakta-fakta tentang bumi dan isinya, seperti asal mula adanya kehidupan, serta bagaimana proses terbentuknya makhluk hidup dan alam yang bisa kita tempati hingga sampai sekarang ini. Film ini juga menceritakan bagaimana kehidupan manusia sebelum adanya teknologi, seperti berburu dan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga akhirnya ditemukannya teknologi yang mengubah drastis kondisi bumi dan alam tempat tinggal kita saat ini. Tidak hanya menceritakan fenomena dan fakta, tetapi film ini juga memberikan jawaban ilmiah yang disertai data statistik sebagai hasil penelitian atas dampak yang ditimbulkan dari kerusakan dan terganggunya keseimbangan alam yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Nah, setelah menonton dua film dokumenter tadi, ternyata terdapat kesamaan cerita, yaitu tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Lalu, bagaimana hubungan antara masalah-masalah lingkungan hidup tersebut dengan ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian, khususnya di mata kuliah pengantar ekonomi Islam? Lingkungan merupakan tempat di mana makhluk hidup bisa beradaptasi dan memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Maka dari itu, pentingnya kita sebagai manusia untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan, agar tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Apabila lingkungan hidup mengalami kerusakan, maka hal itu juga dapat menimbulkan masalah besar bagi perekonomian. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, kita sebagai manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, khususnya untuk kegiatan perekonomian, harus tetap menegakkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu tauhid, maslahah dan falah, khalifah, keadilan, al-anwal atau harta, ukhuwah atau persaudaraan, akhlak atau etika, ulil amri atau pemimpin, dan kerjasama. Karena dengan dijalankannya prinsip-prinsip tadi, maka insya Allah suatu kegiatan perekonomian akan dapat berjalan dengan damai dan sejahtera. Demikian review dan opini dari saya mengenai kedua film dokumenter tersebut.
Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam pembuatan video kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.